Mufadis Perberasan Nasional, Trade Policy Forum Januari 2023. Halo, apa kabar? Selamat tahun baru, tahun 2023. Semoga tahun baru ini membawa lebih banyak berkah dan limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, Trade Policy Forum di tahun ini akan mulai mengajak beberapa narasumber untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Di antaranya adalah soal pangan pokok. Seperti pernah saya sampaikan di dalam monolog saya tentang Undang-Undang Perdagangan, salah satu sektor yang secara spesifik disebutkan di dalam Undang-Undang Perdagangan itu adalah bahan pangan pokok. Bahwa salah satu tujuan kebijakan perdagangan adalah untuk mengamankan bahan pangan pokok. Pengamanannya tentu dalam arti ketersediaan dan keterjangkauan. Artinya, dia tersedia cukup sehingga harga juga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dari atas sampai bawah. Nah, di akhir tahun yang lalu, di akhir tahun 2022, telah terjadi diskursus yang agak panjang tentang apa penyebab dari tenggarai bahwa harga beras di pasar naik di sekitar akhir tahun. Khususnya pada waktu itu menjelang tentunya perayaan Nataru atau Natal dan Tahun Baru, maka pemerintah sangat prihatin jangan sampai ada masyarakat yang tidak mampu ikut merayakan dengan baik. Dari mana indikasi kenaikan harga itu diperoleh? Salah satu institusi yang melihat harga bahan pangan pokok itu adalah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap regulasi perdagangan. Instansi ini memonitor harga-harga pangan di seluruh wilayah Indonesia dan diperoleh kesimpulan bahwa ada indikasi harga beras itu merangkak naik dan cukup tinggi. Oleh karena itu, diambil satu kesimpulan bahwa kenaikan harga itu disebabkan karena pasokan yang kurang, atau paling tidak ada persepsi bahwa produksi di akhir tahun itu akan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Nah, disinilah letak persoalannya. Nah, di dalam institusi-institusi yang berkaitan dengan masalah pangan pokok dan juga khususnya beras itu ada satu BUMN. BUMN ini kita kenal dengan nama Badan Usaha Logistik atau Bulog. Itu telah mendapatkan perintah agar selalu memiliki yang namanya cadangan beras pemerintah sebesar 1,2 juta ton pada akhir tahun. Dalam hal ini akhir tahun 2022. Ternyata kalau menurut Kepala Bulog dalam satu wawancara dengan salah satu media nasional, dikatakan bahwa ketika Bulog sedang mengumpulkan beras rakyat, maka ditemui kendala, yaitu tidak ada atau tidak cukup beras yang bisa dibeli untuk bisa memenuhi cadangan tersebut. Jadi, di satu pihak ada angka yang menunjukkan harga yang meningkat, di lain pihak juga ada kesimpulan Bulog bahwa
beras yang tersedia di masyarakat, khususnya di petani, di para produsen itu berkurang, maka tentunya ada terjadi defisit. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Satu pihak Kementerian Pertanian bersama dengan BPS yang menyatakan bahwa justru telah terjadi surplus produksi beras, dalam arti lebih besar produksi ketimbang perkiraan permintaan masyarakat. Sedangkan di lain pihak ada badan baru yang dibentuk pemerintah, namanya Badan Pangan Nasional, bersama dengan Bulog, yang mengatakan telah terjadi defisit. Oleh karena defisit itulah maka Bulog sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masalah ketersediaan beras dan mengamankan keterjangkauan beras oleh masyarakat berbagai lapisan ini, melakukan pembelian impor, artinya melakukan pembelian dari luar negeri. Nah, inilah satu ringkasan dari diskusi yang akan saya sampaikan nanti dalam waktu tidak terlalu lama di bulan Januari ini bersama seorang rekan saya sebagai narasumber, seorang profesor, seorang mantan birokrat, tapi yang pernah berada di lingkungan produksi dan juga pernah menjadi salah satu pejabat tinggi di lingkungan instansi perdagangan. Mudah-mudahan pembahasan kelak tentang masalah perberasan nasional ini akan bisa memperluas wawasan kita tentang masalah pangan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hatta Lariswari Putro, Trade Policy Forum. Bila mana Anda menganggap bahwa channel ini memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan, silakan subscribe, like, and share. Sampai jumpa. Terima kasih. Di bulan Oktober tahun 2021, Presiden Jokowi ungkap Indonesia sudah mulai ekspor beras ke Arab Saudi. Ketika sedang launching ekspor beras ke Arab Saudi, Presiden mengingatkan agar mempertimbangkan kebutuhan beras dalam negeri terlebih dahulu. 1 tahun kemudian, di bulan Oktober tahun 2022, Badan Pangan Nasional sebut stok beras Bulog di 2002 merupakan yang terkecil. Menurut Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah Bulog sejumlah 673.000 ton merupakan yang terkecil jika dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pengadaan cadangan beras pemerintah telah disepakati pemerintah sebesar 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022. Tapi 1 bulan kemudian, BPS pastikan stok beras surplus, cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Adapun data BPS menjadi acuan Kementan, sedangkan data Bappenas menjadi acuan Bulog. Silang data stok beras Kementan versus Bappenas dan Bulog yang berujung rencana impor. Pertanyaannya sekarang, apakah cadangan beras pemerintah ada di dalam jumlah stok nasional? Menurut Kepala Bulog dalam wawancara dengan Kompas TV di akhir tahun 2022, dialami kesulitan dalam memenuhi cadangan beras pemerintah dari beras rakyat. Akhirnya Mendak pastikan impor beras hanya sampai Januari 2023 mengingat panen raya dimulai bulan Maret dan April.